Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudariku, oma dan opa, kaum muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Selamat Natal bagi kita semua. Pada sore hari ini kita memenuhi undangan dari keluarga, khususnya Ibu Maria Janse Tolibu yang ingin bersyukur atas anugerah hidup perkawinan 50 tahun yang sudah diarungi bersama dengan Bapak Yohanes Zakaria Sri Basuki almarhum yang telah berpulang. Tentu bersama dengan anak dan cucu pada sore hari ini menjadi ungkapan syukur atas berkat Tuhan, atas kesetiaan yang boleh dialami oleh Bu Basuki, terutama juga untuk mendampingi dan bersama dengan anak-anak merayakan sukacita atas hidup beriman. Maka marilah saudara-saudariku, kita menyadari segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita mohon rahmat Tuhan, terlebih pengampunannya atas segala keterbatasan kita. Seringkali dalam menjalani hidup berkeluarga, khususnya perkawinan, kita kurang setia terhadap perkara-perkara yang kecil. Kadang-kala juga muncul aneka macam perpecahan, tetapi marilah kita mohon ampun. Kita doakan doa tobat bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian yang mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan,
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Maha Kasih, sejak awal mula Engkau menciptakan manusia. Engkau telah memberi seorang Hawa yang setara bagi Adam sebagai teman hidupnya. Engkau senantiasa ada untuk mereka. Engkau memberkati mereka dan memanggilnya untuk menjadi gambaran berkat-Mu melalui hidup keluarga. Kami bersyukur atas semuanya itu bersama dengan Bapak Yohanes Zakarias Sri Basuki almarhum dan Ibu Maria Jance Kolibu yang telah genap 50 tahun mengarungi bahtera rumah tangga supaya menjadi keluarga yang memancarkan cinta kasih Kristiani bersama dengan anak, cucu, dan kaum kerabat. Berkatilah mereka berdua dan berkatilah pula putra-putri mereka agar tetap rukun dan bersatu padu dalam suka duka menghadapi perjalanan hidup mereka kini dan sepanjang segala masa. Kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan pertama dari 1 Korintus pasal 12 ayat 31 dilanjutkan dengan pasal 13 ayat 1 sampai 8a. Bacaan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudari, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka-cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Di mana yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Maka yang aku minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, saudara-saudari, para tamu undangan, umat di lingkungan Andreas Paroki Santa Teresia Lisieux Cekayu, Teresia anak-anak Yesus, Teresia anak-anak Yesus Kayu, juga umat di stasi Maria Bunda Allah Matwo, serta ini pasti anak-anak dari mana-mana yang tentu tidak bisa saya sebutkan. Pada sore hari ini meskipun hujan, tetapi kita mengalami situasi yang agak hangat ya. Jadi hangat karena kebersamaan, hangat karena menjadi kesempatan bagi kita untuk merayakan Natal bareng-bareng bersama dengan keluarga Bapak Basuki almarhum dan juga Bu Basuki. Setidaknya Natal pada tahun ini cukup banyak diwarnai oleh hujan seperti ini. Tetapi saya kira tidak menyurutkan keinginan kita untuk ikut misa di gereja masing-masing, lalu merayakan dengan foto-foto, swafoto, selfie, lalu kemudian upload di YouTube, status, dan kemudian itu memberikan kepada saudara-saudari ucapan-ucapan selamat Natal dan seterusnya. Lalu kita akan kembali pada tema Natal pada tahun ini yang adalah diambil dari Injil Lukas 2:15. Apakah itu? Tidak
tidak ada di teks. Nah, tidak ada di teks ya, karena khusus bacaannya, dan lagi memang perayaannya juga khusus. Tema Natal pada tahun ini adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Jadi kalau ada lagu itu jangan dinyanyikan kepada para romo yang ada di paroki masing-masing ya. Ada lagu judulnya Gembala pergilah cepat cepat dari paroki kami gitu ya. Jangan dinyanyikan kepada para romo ya, seperti itu. Lagu itu menggambarkan bagaimana kesegeraan orang untuk datang ke Bethlehem. Kenapa datang ke Bethlehem? Untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, kenapa di Bethlehem? Barangkali sudah banyak dikotbahkan atau dihomilikan bahwa Bethlehem inilah tempat lahirnya cinta. Saya katakan tempat lahirnya cinta, tempat lahirnya kasih bagi kita orang Kristiani, bagi kita orang-orang Katolik. Sebab di Bethlehem inilah Yesus Tuhan yang kita imani dan kita yakini membawa keselamatan itu dilahirkan dan menjadi makanan untuk semua. Beth artinya rumah. Lehem artinya makanan atau roti atau daging. Jadi Bethlehem itu diartikan rumah roti, rumah makanan atau rumah daging dalam bahasa Arab. Ketika kita kembali pada pengalaman cinta dan menjadi konsumsi kita setiap hari, barangkali mengatakan bahwa yang namanya cinta yang romantis itu bagi keluarga-keluarga hanya dialami pada saat awal-awal atau sebelum menikah. Ya atau tidak? Betul atau betul? 5 tahun perkawinan. 5 tahun perkawinan seringkali menjadi kesempatan untuk masih banyak romantis-romantisnya begitu ya. Kadangkala memanggil dengan pasangan dengan sebutan-sebutan yang amat dekat. Biasanya memanggil pasangan babe, I love gitu ya. Ada yang memanggil kata love? Ada? Love, love, I, babe, papa, mama, sayang, papi, mami, dan seterusnya. Tetapi barangkali setelah itu 5 tahun ke atas, tantangan menjadi semakin banyak. Maka gesekan juga seringkali terjadi. Sapaan-sapaan sayang seringkali menjadi situasi yang formal. Tetapi kita bersyukur bahwa meskipun sapaan-sapaan atau ungkapan sayang atau cinta itu seringkali mengalami penurunan kualitas, tetapi yakinlah bahwa orang-orang yang dipersatukan sebagai keluarga itu selalu teguh, selalu kuat, karena kita semua mendasarkan diri di atas doa dan juga di atas iman akan Tuhan. Maka seperti itu jugalah yang juga dialami, yang juga dijalani oleh almarhum Bapak Yohanes Zakarias Sri Basuki, Pak Basuki, dan juga Ibu Maria Janse Tolibu, Bu Basuki. Saya bertemu dengan beliau pada saat bertugas di paroki Maria Marganingsih Kalasan pada waktu itu, mendampingi stasi Maguwo, dan kesukaan saya memang
kunjungan dari rumah ke rumah. Saya tidak begitu hafal apakah sudah semuanya kunjungi atau belum, tetapi yang saya ingat Bu Basuki sudah pernah saya kunjungi di rumah yang di Maguwo. Lalu bagaimana kegiatan beliau setelah Pak Basuki tidak lagi bersama dengan beliau dipanggil menghadap Tuhan, dipenuhi dengan doa itu tadi. Banyak-banyak doa ya Bu ya. Ikut kelompok doa apa? Selain di lingkungan. Lalu Legio Maria. Ada yang jadi legioner di sini? Ada beberapa. Nah, ini anggota legioner. Lalu selain legioner, JKKI Kerahiman, Simpul, Alasan, ada ya, ada banyak ya. Woro Semedi, tidak ada di sini ya, tapi ikut ya. Woro Semedi lagi. Terus apa lagi? Doa di lingkungan, doa di stasi pada waktu itu. Tidaknya ada 5. Romo saja sebetulnya hanya 1 kan. Tugasnya ya berdoa di gereja dan juga kepada seluruh umat. Tapi ini sampai 5 masuk dalam kelompok-kelompok doa yang barangkali spiritualitasnya berbeda. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, membaca dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, kita semua diteguhkan bahwa itu perkawinan itu tidak hanya berada di dunia ini bagi orang-orang yang teguh di dalam usaha untuk mengasihi. Kalau dalam istilah aslinya, orang itu berusaha untuk mencintai, mengasihi, itu memiliki tingkatan, memiliki tahap. Tingkatan yang paling rendah itu disebut sebagai, kelihatan saya. Tingkatan yang paling rendah atau yang paling dasar itu disebut sebagai cinta eros. Sudah pernah dengar ya? Cinta eros itu artinya cinta karena fisik. Jadi ungkapan-ungkapan itu barangkali masih masuk dalam ungkapan cinta eros. I, babe, papi, mami, apalagi love, bunda, ayah anda, dan macam-macam itu barangkali masih masuk dalam ungkapan-ungkapan yang secara fisik atau lahiriah biasa kita lakukan. Tetapi juga yang paling dasar, kalau ada sesuatu, ya pasti saja jadinya seringkali bisa meninggalkan. Ditinggal begitu saja. Contoh, yang namanya eros itu cinta ketika zaman SMP atau SMA pacaran, tertarik untuk pacaran dengan dia. Saya sendiri tidak pernah mengalami pacaran ya, sayangnya saya gitu ya, jadi agak kasihan saya karena belum pernah mengalami pacaran. Tetapi menurut cerita dari teman-teman, pacaran pada saat SMP, pada saat SMA atau kuliah, karena pertama-tama merasakan kesan tertentu dengan penglihatan, dengan mendengar, dan lain sebagainya. Lalu masuk di hati. Orang mengatakan dari mata turun ke hati. Nah, itu cinta eros. Pacaran dalam bahasa anak-anak itu cinta monyet. Ada kalanya lalu meninggalkan, ada kalanya tidak bareng-bareng. Itu cinta eros. Apakah cinta kita dan khususnya cinta Ibu Basuki dengan Pak Basuki ini cinta eros? Ternyata tidak. Jadi meskipun Pak Basuki sudah dipanggil menghadap Tuhan, ternyata tetap didoakan bareng-bareng 50 tahun atau pesta
emas perkawinannya. Cinta yang setingkat lebih tinggi daripada eros itu namanya adalah cinta. Belum, masih ada di tengah-tengah. Namanya cinta filia. Filia itu artinya anak, anak perempuan atau anak laki-laki, filius. Cinta yang filia itu berarti cinta orang tua kepada anaknya. Anak-anak zaman sekarang kalau terluka sedikit, orang tuanya pasti akan kebingungan. Anak-anak zaman sekarang kalau di sekolah itu barangkali dinakali atau sedikit dibully oleh temannya, dikerjain begitu, pasti orang tuanya datang ke sekolah untuk melabrak gurunya. Jadi yang dilabrak bukan murid yang nakali anaknya, tetapi biasanya yang dilabrak adalah gurunya. Sempat terjadi di mana-mana. Cinta orang tua kepada anaknya karena ikatan kandung atau saudara, itulah yang disebut sebagai cinta filia. Aku mencintai kamu karena kamu itu masih ada hubungan kekerabatan, masih ada ikatan relasi. Maka apapun akan kulakukan, seperti seorang ibu yang mau mengorbankan diri untuk anaknya. Nah, itu cinta filia. Apakah cinta Pak Basuki dan cinta Bu Basuki ini cinta filia? Barangkali waktu dulu pernah kepada anak-anak. Tetapi setelah seiring berjalannya waktu tidak cukup hanya itu. Sampai pada tahap yang paling tinggi yang kita rayakan di dalam Ekaristi pada sore hari ini, meskipun dipisahkan oleh kondisi keadaan, ruang dan waktu secara nyata, tetapi cinta tidak bisa dipisahkan. Secara nyata yang saya maksud adalah bahwa Bapak Basuki sudah meninggal, Ibu masih ada. Nah, inilah cinta yang ketiga yang disebut sebagai cinta agape. Apa itu cinta agape? Cinta agape adalah cinta yang tidak memandang relasi dan hubungan apapun. Cinta yang hanya tahu memberi, meskipun tidak ada hubungan satu dengan yang lain sebelumnya. Jadi kalau Pak Basuki dan Ibu Janse Kolibu dipertemukan zaman dulu pasti tidak berasal dari orang tua yang sama, tetapi dipersatukan oleh Tuhan sendiri di dalam perkawinan. Dan karena perkawinan ini, kesatuan mereka saling memberi satu sama lain, tidak dipisahkan lagi oleh ruang dan waktu. Maka meskipun Bapak Basuki sudah berpulang, tetapi kehendak dari Ibu dan juga keluarga untuk berdoa bersama dengan kita semua, bersyukur atas anugerah 50 tahun perkawinan ini, boleh kita maknai sebagai ungkapan cinta agape. Maka daripada saya ini terlalu banyak ngomong, nanti saya akan dimarahi oleh Paus, karena Paus selalu akan mengatakan khotbah jangan lama-lama, tidak lebih dari 8 menit. 8 menit. Ini pun menit keberapa ini? 20 loh. Sudah menit ke-20 perpanjangan 12 menit. Maka nanti barangkali saya dan juga Anda semua yang hadir di tempat ini setelah ini nanti akan berdoa perkawinan, tetapi saya harap
nanti ada waktu dan kesempatan Bu Basuki bersama dengan anak-anak bisa bercerita. Bisa bercerita, satu bisa memperkenalkan siapa saja dari anak-anaknya. Lalu yang kedua, barangkali ada satu kata dan kalimat pesan untuk ibu dan bapak yang di surga yang pada hari ini merayakan pesta emas perkawinannya. Maka tidak ada yang nangis-nangis dulu ya. Mulai dari siapa dulu, sambil memperkenalkan keluarganya yang hadir di sini. Kemudian barangkali ada satu pesan untuk ibu. Jelas? Bersama dengan suami dan juga anak-anak. Iya, silakan ya Romo. Selamat sore Bapak Ibu, selamat Natal. Kami ucapkan terima kasih sudah boleh hadir di rumah adik kami, Yongki Basuki, untuk bersukacita bersama dengan Mama. Sebenarnya sih memang merayakan 50 tahun pernikahan Mama dan Papa, sekaligus merayakan sukacita Natal juga Romo. Nah, jadi mungkin saya perkenalkan, jadi Mama Yansyah dan Papa Basuki almarhum mempunyai 4 orang anak. Saya yang paling besar, saya Yeni. Ini suami saya Budi. Ya, dan anak saya ada 2, Tania dan Nael. Ya, kami tinggal di Jakarta. Jadi dulu memang bersekolah di Jogja, saya kemudian bekerja di Jakarta dan sekarang menikah di Jakarta. Kemudian yang kedua ada adik saya, adik kami Maria. Nah, Maria dan Andre suaminya, Andre Somokil. Jadi ini dari timur juga. Oh ya, tadi suami saya juga berdarah Jawa Papua. Jadi ya kalau boleh cerita, memang mama papa itu kan ketemunya di Jayapura Papua, jauh ya. Jadi papa bertugas di Papua saat itu, mama bertugas di Papua, mereka bertemu dan menikah. Kami semua pun lahir di Jayapura Papua. Jadi Maria, suaminya Andre, juga dari mana Andre? Fakfak, Papua. Kalau bapak ibu tahu kota Fakfak. Punya anak 1, Abigail. Ya, ini Abel Somokil. Jadi mereka yang paling jauh nih datangnya dari Jayapura, Papua. Kemudian yang ketiga, pemilik rumah ini adik kami, si Prianus Yongki Basuki. Nah, bersama dengan istri terkasih, adik Sari, kemudian dengan 3 orang anak yang ganteng-ganteng ini dan paling banyak memang mereka bertiga. Jadi ada Gabriel, jadi ini katanya malaikat ya, malaikat penjaga mama dan papa. Gabriel, ada Rafael, ada Mikaela ya. Jadi tahun ini bertiga sudah sekolah di Jogja. Jadi Mas Yongki bolak-balik Jayapura, Jogja. Ya, jadi Mbak Sari dan ketiga anak berkediaman di sini. Kemudian yang bungsu ini ada adik laki-laki yang paling bontot. Ini Vincentius Yanmar Adi Basuki. Ini juga bekerja di Papua, Jayapura bersama istri terkasih Mbak Ayu. Kalau ini asli Solo. Jadi ini asli Solo dan menyusul adik ke Papua. Dan sekarang bekerja juga di Papua di Bovendigul ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu Bovendigul itu tempat waktu itu pernah jadi tempat pembuangannya Bapak Soekarno. Nah itu sekarang Ayu ada di Bovendigul bersama seorang anak terkasih, adik saya Clay. Ya. Nah jadi inilah kami keluarga dari Kakak Basuki dan Mama Yansyah. Jadi memang sebagian besar masih berkediaman di Papua. Ya jadi kami cinta Papua ya Pak.
Jadi walaupun papa orang Jogja, kami berempat sepertinya ngerti bahasa Jawanya sedikit-sedikit Romo. Gitu. Jadi apalagi nih Romo tadi pesen ya? Ya pesan untuk mama. Jadi sejak papa nggak ada, mama memang sendirian ya. Mama di rumah. Ya mungkin seperti orang tua pada umumnya merasa lebih betah di rumahnya sendiri gitu ya. Jadi kami berempat itu kan memang sudah punya keluarga masing-masing. Kami ajak ke rumah kami, mama tetap enggak, mama pengennya di sini aja karena berkegiatan Regio Maria, gereja semua di Aguwo. Nah jadi mama cukup kuat. Puji Tuhan, mama juga sehat sampai hari ini. Ya, jadi terima kasih. Ya, dilanjutkan sama yang lain mungkin Ade Maria, Ade Safia. Ya, jadi ya, kalau buat saya kata-kata buat mama ya bisa selalu lah, karena kalau tidak saya kami yang susah. ya, sehat selalu buat mama dan juga terima kasih buat orang-orang yang ada di sekitar mama dalam kesehariannya, terutama juga teman-teman gereja mama yang selalu menemani gitu ya. Ini membuat kami lega sih Romo. Jadi memang dengan persekutuan yang mama punya di gereja itu membuat kami lega, karena kami yakin dan percaya teman-teman gereja mama itu juga menjaga dan menemani. Ya, jadi terima kasih juga buat Bapak Ibu semua yang sudah boleh beserta mama dalam kesehariannya. Turut membantu kami menjaga mama. Matur nuwun Romo. Kita beri tepuk tangan untuk sharing dan juga pesan dari putra dan putri untuk Ibu Basuki, Mama Yanse. Mari kita hening sejenak. Kita bersyukur atas kesempatan yang istimewa dalam kehangatan perayaan Natal. Kita boleh merayakan sukacita kasih yang sudah dialami oleh kita semua sebagai keluarga, khususnya Ibu Maria Janse Kolibu dan juga almarhum Bapak Yohanes Zakarias Sri Basuki atas 50 tahun perkawinannya. Kini marilah kita mengikuti doa syukur atas perkawinan. Saya mohon kepada Ibu Maria Janse Kolibu untuk berdiri di tengah-tengah kita semua. Marilah kita memohon berkat kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Engkau memilih cinta kasih suami istri untuk melambangkan rencana cinta dan perjanjian yang kau ikat dengan umat-Mu. Lambang ini kau beri arti sepenuhnya dalam perkawinan kaum beriman yang menandakan hubungan cinta antara Kristus dengan gerejanya. Kami mohon ulurkanlah tangan-Mu atas keluarga-keluarga kami dan berkatilah mereka. Semoga mereka tetap Kau bimbing untuk membangun rumah tangga yang bahagia, mendidik anak-anaknya menurut ajaran Injil, dan akhirnya layak memasuki keluarga-Mu di surga. Tuhan, sudilah menambahkan kelimpahan berkat-Mu
kepada Ibu Maria Janse Tolibu, supaya ia tetap memenuhi tugasnya sebagai istri dan ibu, menciptakan suasana akrab dan ramah dalam rumah tangga, dan menghiasi diri dengan keramahan dan sopan santun. Berkatilah juga, ya Tuhan, almarhum Bapak Yohanes Zakaria Sri Basuki. Semoga Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahannya selama hidup di dunia sebagai suami dan ayah. Semoga damai sejahtera bersama para kudus di surga, dan ia tetap melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pendoa bagi seluruh keluarga, khususnya bagi istri tercinta Ibu Maria Janse Tolibu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Semoga hidupmu semakin disucikan karena kesetiaan yang sudah engkau lakukan dan hidupi sampai dengan saat ini. Terima kasih kepada Ibu Basuki. Silakan untuk kembali. Marilah kini kita doakan doa umum. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau berkenan merestui syukuran ulang tahun perkawinan ke-50 almarhum Bapak Yohanes Zakaria Sri Basuki dan Ibu Maria Janse Tolibu. Maka sudilah kiranya Engkau mendengarkan permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami panjatkan kepada-Mu. Hari ini kami mau berterima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami orang tua yang sangat baik. Berkat mereka kami bisa bertumbuh seperti ini. Semoga hari ini dalam kebersamaan 50 tahun pernikahan orang tua kami boleh bersama dengan Mama, Oma yang sangat kami kasihi. Semoga Mama, Oma diberikan kesehatan dan sukacita bersama kami, anak-anak dan cucu-cucu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, semoga semangat martir Santo Stefanus yang kita peringati hari ini menguatkan kita dalam memanggul salib hidup. Kita dan mengobarkan semangat kita untuk bersaksi tentang iman dan cinta kasihnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang baik, saat ini kami cucu-cucu mau mendoakan Oma yang sangat kami sayangi. Semoga Oma selalu berada dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa diberi kesehatan hari lepas hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, tak lupa kami doakan semua yang hadir dalam acara syukur sore ini. Semoga kami semua yang hadir diberikan keteguhan iman, harapan, dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga sukacita Natal saat ini dapat mengobarkan hati kita semua dalam semangat saling berbagi cinta kasih dan sukacita dengan sesama. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Rahim, tak lupa kami doakan buat semua sanak saudara yang sudah Kau panggil terlebih dulu dalam hadirat-Mu. Secara khusus buat suami, ayah, Opa Yohanes Zakaria Sri Basuki. Terimalah dia dan berikanlah kedamaian serta perlindungan dari Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Maha Pengasih, syukur dan terima kasih kami panjatkan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini kepada kami, dan ampunilah segala kesalahan yang telah kami perbuat, baik yang kami sadari maupun tidak. Kiranya kasih-Mu memenuhi hati kami dan membawa kedamaian saat kami beristirahat malam ini.
Kami mohon sertai keluarga kami dan lindungilah kami dari segala kejahatan. Sebab Engkau berfirman, janganlah takut, karena kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, semua doa syukur dan permohonan serta harapan kami ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita bersatukan doa kita dengan persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, perkenankanlah kami mempersembahkan roti dan anggur ini, lambang segala karya kami. Sudilah Engkau menyatukannya dengan kurban Kristus, dengan cinta agape-Nya, yang mengajarkan kepada kami semua seperti Bapak Yohanes Zacharias Sri Basuki almarhum dan Ibu Maria Janse Kolibu membangun cinta kasih yang tulus dan rela berkorban seperti putramu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal,
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami bersyukur kepadamu Allah Bapa yang mulia dan murah hati. Kami meluhurkan Dikau, sumber segala kebaikan dan cinta kasih. Engkau menanam daya cinta di dalam hati manusia, dan dimanapun orang saling mencinta, Engkau menampakkan dirimu dalam mereka. Engkau mengasihi kami manusia, lebih daripada seorang ibu menyayangi anak kandungnya. Kasih sayangmu terhadap kami itu telah Engkau nyatakan dalam diri Yesus hamba-Mu yang setia. Dia rela menanggung maut yang mengerikan, guna menghidupkan dan membahagiakan kami. Oleh sebab itu, kami bersyukur kepadamu dan memuliakan Dikau bersama seluruh umat pilihan-Mu di surga dan di dunia yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa
roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Yohanes Zakaria Sri Basuki yang telah meninggal. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan putra-Mu dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan pasangan yang berbahagia merayakan pesta emas 50 tahun perkawinan, Bapak Yohanes Zakaria Sri Basuki dan Ibu Maria Janse Kolibu. Semoga dalam kesetiaan dan juga komitmen untuk membangun iman dalam hidup bersama, mereka semakin terberkati, dibantu oleh anak dan juga cucunya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita bangkit berdiri. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, sayangilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus bagi kita semua. Yang mengaku
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas saudara saya, tapi saudara saya akan. Tubuh Kristus yang kita sambut melindungi dan menghantar kita sampai hidup yang kekal. Amin. Tubuh Kristus.
Marilah dalam kebersamaan kita doakan satu kali Salam Maria bagi Ibu Maria Janse Kolibu dan juga almarhum Bapak Yohanes Zakarias Sri Basuki yang bersyukur atas ulang tahun perkawinan ke-50. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Tersucilah engkau di antara wanita, dan tersucilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami telah Kau anugerahi berkat melimpah, terutama dengan santapan surgawi yang menyelamatkan. Semoga kami tetap setia berbakti kepadamu, sehingga berkat-Mu atas keluarga kami menjadikan kami semua diliputi oleh kesucian, kesehatan, kekuatan, kebaikan, sikap lemah lembut dan ramah tamah, serta selalu siap mengabdi padamu melalui sesama kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudariku, terima kasih atas kebersamaan kita di dalam misa syukur atas pesta emas perkawinan Bapak almarhum Yohanes Zakarias Sri Basuki serta Ibu Maria Janse Kolibu. Saya akan mengucapkan selamat kepada Ibu, selamat juga kepada anak-anak dan cucu semuanya. Selamat Natal bagi kita semua, dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, terutama almarhum Bapak Yohanes Zakarias Sri Basuki dan Ibu Maria Janse Kolibu yang merayakan syukur atas pesta perkawinan, pesta emas, serta keluarga yang berkumpul di tempat ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, pergilah, misa syukur atas pesta emas perkawinan sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kepada Maha di angkasa,
excelsis in excelsis Terima kasih.